Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang menjadikan kita bahagia atau menderita. Mungkin ini sudah sering disinggung para penceramah Dhamma sebelumnya, tapi ya nggak apa-apa, hari ini kita mendengarkannya lagi. Siapa tahu ada sudut pandang yang baru yang mungkin baru kalian dengar. Sebetulnya sejak zaman Sang Buddha masih hidup, waktu itu sudah menjadi sebuah isu yang hangat. Apakah apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita menderita? Kemudian tidak kalah pentingnya isu yang muncul pada saat itu adalah apakah perbuatan seseorang itu bisa menimbulkan suatu akibat atau tidak. Bagi kita saat ini pernyataan atau pertanyaan bahwa apakah suatu perbuatan itu akan menimbulkan akibat atau tidak, bagi kita saat ini rasanya kok ini pertanyaannya kok gampang sekali dijawab. Tapi di zaman itu ini masih diperdebatkan. Ya, masih diperdebatkan. Termasuk isu bahwa kita ini bahagia atau menderita, apakah karena karma lampau kita atau bukan? Apakah kita bahagia atau menderita karena status sosial kita? Sebetulnya istilah aslinya, apakah kita bahagia atau menderita karena kasta kita? Karena di zaman itu ya di India sendiri bahkan sampai sekarang pun itu masih ada pandangan tentang kasta. Jadi apakah kita bahagia atau menderita karena kasta kita tinggi atau rendah atau tidak? Apakah kita bahagia atau menderita hanya karena kebetulan saja? Tidak ada penyebabnya. Pokoknya kalau memang mau begitu, ya kita bahagia. Jadi tidak ada penyebabnya. Ada lagi pertanyaan, apakah kita bahagia atau menderita karena ini, karena ditentukan oleh Tuhan. Ya, zaman itu istilah yang digunakan adalah isara. Kalau bahasa Sanskertanya iswara. Jadi apakah kita bahagia atau menderita karena sudah ditentukan oleh Tuhan? Itu karena Tuhan menghendaki. Sehingga kita bahagia atau kita menderita. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah kita bahagia atau menderita hanya karena usaha kita? Yang penting kalau Anda mau bahagia, Anda harus berusaha. Kalau Anda berusaha, ya Anda akan bahagia. Betulkah pandangan seperti itu? Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Mungkin yang pertama, kita bahas dulu bahwa kita bahagia atau menderita itu hanya suatu kebetulan belaka. Rasanya di zaman sekarang itu hampir tidak ada lagi yang berpandangan demikian. Atau jangan-jangan yang hadir di sini ada yang berpandangan seperti itu. Bahwa saya tidak perlu melakukan apa-apa. Saya tidak perlu berusaha apa-apa. Dan saya nanti hidup bahagia atau hidup menderita, ya ini aja secara random terjadi. Hanya kebetulan aja. Kalau lagi mau bahagia, ya bahagia. Atau mungkin kita pakai istilah yang atau cara penyebutan yang lain bahwa kalau hukum alam mau kita bahagia, ya kita bahagia. Kalau hukum alam
Kalau semesta, ya sekarang ada istilah baru, kalau semesta mau kita menderita, ya kita menderita. Saya pikir saat ini pandangan orang yang menganut pandangan seperti itu sudah sangat-sangat sedikit. Ya, itu pandangan pertama. Jelas itu tidak benar. Yang kedua, kita hidup bahagia atau menderita karena kasta kita. Karena kalau pakai istilah zaman sekarang mungkin karena status sosial kita. Barusan beberapa hari yang lalu saya ada menonton satu video di YouTube yang mengatakan bahwa ya sebetulnya pandangan tentang paham tentang kasta itu sebetulnya dibawa oleh orang Arya dari daerah Eropa. Jadi ceritanya mungkin sekitar 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu, bumi ini yang awalnya agak hangat itu menjadi sangat dingin. Nah, oleh karena itu orang-orang yang tinggal di daerah utara, termasuk yang tinggal di daerah Eropa bagian utara, itu karena udara yang dingin, cuaca yang dingin, akhirnya mereka turun ke selatan untuk mencari tempat yang lebih hangat. Jadi maka orang-orang Arya yang aslinya tinggal di wilayah Eropa, itu mereka turun ke bawah, masuk ke Yunani. Masuk ke Yunani, lalu orang-orang asli Yunani akhirnya dijadikan budak. Ya, dijadikan budak. Lalu waktu masuk ke India, lalu mulai dikenalkan sistem kasta. Jadi orang Arya sendiri yang kulitnya putih itu adalah masuk dalam kelompok Brahmana. Sedangkan penduduk asli India yang kulitnya agak gelap itu ya yang punya status sosial tinggi itu masuk kelompok Ksatria, lalu yang tingkatan paling rendah itu masuk kelompok yang di bawahnya. Misalnya kasta Waisya, kasta Sudra. Nah, jadi sebetulnya tentang cuaca ini sebetulnya menarik. Sekarang kita merasa bahwa kita mengalami pemanasan global. Tapi menurut sejumlah ilmuwan, kalau mereka lihat data-data suhu udara bumi di zaman dulu, itu sebetulnya ini mengalami naik turun. Dan kita bisa lihat bahwa pengaruh tentang cuaca dingin itu juga berpengaruh di Tiongkok. Di Tiongkok kita kenal yang namanya tembok Cina ya, Changcheng. Kenapa tembok Cina dibangun? Karena orang-orang dari utara, suku orang-orang Mongolia, ya, orang-orang Hun, ya, orang-orang Tur yang sekarang turunannya di Turki, ya, orang Tur itu mereka pada turun lalu menyerang orang-orang yang tinggal di daerah selatan yang mata pencaharian mereka itu adalah bercocok tanam. Jadi oleh karena itu orang-orang yang bercocok tanam dalam rangka untuk menahan turunnya orang utara untuk merampas harta mereka sehingga mereka membuat tembok Cina. Ya, itu cerita lain. Nah, sekarang kembali ke apakah seseorang itu hidup bahagia atau menderita karena kastanya atau tidak? Mungkin kalau sekarang jawaban kita bisa jadi benar, tapi bisa juga salah. Ketika seseorang dia berada di kasta Brahmana, memang karena posisi kastanya yang
tinggi, itu membuat dia kemungkinan untuk hidup bahagia itu lebih besar. Kemungkinan untuk hidup bahagia lebih besar dibandingkan sama mereka yang kastanya rendah. Atau di zaman sekarang, dalam konteks Indonesia, mungkin orang yang status sosialnya tinggi, entah itu karena pangkatnya, entah itu karena kekayaannya, ya, dan lain sebagainya. Jadi, orang yang status sosialnya tinggi, entah karena pangkat atau kekayaan, bisa saja. Bisa jadi itu kemungkinannya untuk hidup bahagia lebih besar dibandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak punya pangkat, tidak punya kekayaan yang memadai, status sosialnya rendah. Ya, jadi pandangan bahwa seseorang hidup bahagia atau menderita itu karena status sosialnya, karena pengaruh status sosialnya, maka ada sebagian benar, tapi ada sebagian juga yang salah. Mungkin begitu. Ya. Nah, sekarang yang berikut. Ya, tadi sudah membahas yang kebetulan, bukan? Ya, status sosial. Sebagian benar, sebagian salah. Nah, sekarang seseorang bahagia atau menderita. Ya. Seseorang bahagia atau menderita karena ditentukan sang Isara. Karena ditentukan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, apa di zaman Sang Buddha sudah ada pandangan tentang Tuhan itu? Ada. Kalau kita lihat di Brahmajala Sutta, itu di dalamnya ada menyinggung tentang Isara. Jadi sejak zaman Sang Buddha masih hidup, itu memang di masyarakat sudah ada pandangan. Jadi ada sejumlah orang memiliki pandangan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk manusia, itu diciptakan oleh Sang Isara. Tapi oleh Sang Buddha, pandangan seperti itu dibantah. Sang Buddha mengatakan itu tidak benar. Kenapa? Sang Buddha mengatakan, zaman dulu, sebetulnya tentang Isara ini ceritanya cukup panjang, saya singkat saja, karena kalau dipanjang lebarkan itu bisa lebih dari setengah jam. Ya, oke, singkat saja. Jadi ceritanya dulu ketika bumi ini, tata surya kita ini kiamat, termasuk alam Brahma yang tingkat terendah itu juga hancur, tapi alam Brahma yang tingkat tinggi itu tidak hancur, tidak ikut kiamat. Sehingga di waktu itu masih ada Brahma-Brahma yang tingkatannya tinggi itu masih hidup di tata surya ini. Lalu ketika tata surya ini terbentuk kembali setelah sekian lama lewat, lalu tata surya ini terbentuk kembali, lalu alam manusia bumi ini masih kosong, lalu alam Brahma tingkat rendah masih kosong, lalu secara kebetulan ada satu dewa, satu Brahma dari alam Brahma yang tinggi, dari alam Abasara, itu kebetulan dia meninggal, lalu dia terlahir di alam Brahma yang rendah. Waktu itu dia hanya sendirian, lalu lama sekali dia belum ada yang lain yang muncul di alam itu, lalu dia berpikir alangkah baiknya kalau ada teman saya yang menemani saya di alam ini. Ternyata secara kebetulan ada Brahma-Brahma yang lain itu meninggal dari sana, juga terlahir di alam Brahma yang rendah itu. Akhirnya menjadi teman Brahma yang pertama ini. Lalu Brahma yang pertama ini lantas berpikir bahwa, wah, saya ini hebat. Begitu saya berpikir alangkah baiknya saya ditemani yang lain-lain, ternyata muncul. Kalau begitu, saya yang menciptakan mereka.
Ya, lantas yang Brahma-Brahma yang muncul belakangan pun berpendapat seperti itu, bahwa yang pertama inilah sebagai pencipta mereka. Nah, lantas secara kebetulan juga Brahma yang pertama ini dia usianya lebih panjang, sedangkan Brahma yang lain itu usianya lebih pendek. Lalu ada sebagian Brahma di alam itu meninggal terlahir di alam manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila seseorang kelahiran lampaunya itu adalah Brahma, itu biasanya orangnya itu cerdas, ya, secara intelektual. Juga kalau dia latihan meditasi, ya bisa mencapai jana, bahkan bisa memiliki kesaktian. Nah, jadi manusia-manusia yang sebelumnya itu merupakan kelahiran lampaunya adalah Brahma. Setelah ini mereka berlatih meditasi, mereka mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Cuma sayangnya hanya satu kelahiran lampau saja. Dan mereka tahu bahwa di atas sana ada Bapa pencipta mereka. Sehingga mereka mulai mengajarkan kepada orang-orang yang lain bahwa kita punya seorang pencipta di atas, kita punya Bapa di atas. Ya. Ini diceritakan oleh Sang Buddha 2600 tahun yang lalu. Sebelum agama-agama yang lain muncul di dunia. Kalian bisa baca di Brahma Jala Sutta. Ya, kalian bisa baca sendiri. Ya, jadi ini cerita tentang Sang Isara. Jadi dalam sutta tersebut Sang Buddha mengatakan ya bahwa sebetulnya Sang Isara itu bukan pencipta. Bukan pencipta. Jadi oleh karena itu apabila kita mau menafsirkan sila pertama dari Pancasila dasar negara kita, jadi maka kita tidak boleh menggunakan cara untuk menafsirkan sila yang pertama ini dengan mempersonifikasikan Tuhan. Jadi sebaiknya kita tetap seperti yang bunyi asli Pancasila saja, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk berbagai sekte di Indonesia, tafsirannya berbeda-beda. Untuk Theravada biasanya tafsirannya bahwa dalam satu kitab Tipitaka Udana, Sang Buddha mengatakan ada sesuatu yang tidak tercipta, ada sesuatu yang tidak terlahir, ada sesuatu yang tidak berkondisi. Lalu oleh umat Theravada di Indonesia itu menafsirkan itu sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita umat Buddha bukan menyangkal ya sila pertama dari Pancasila, tapi kita memiliki tafsiran yang berbeda, tafsiran yang tersendiri. Dan itu diakui oleh pemerintah, disahkan oleh pemerintah sekitar tahun 1978. Saudara kita yang lain, misalnya dari Mahayana, menafsirkan sila pertama itu sebagai Dharmakaya. Lalu saudara kita yang dari Budayana menafsirkan itu sebagai Sanghyang Adi Buddha. Oleh karena itu dalam Sumpah Pegawai Negeri itu biasanya itu menggunakan istilah Sanghyang Adi Buddha. Kemudian untuk saudara kita yang dari Maitreya itu penafsirannya adalah Laumu. Laumu itu sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu saudara kita yang dari Nichiren Shoshu itu menafsirkan hukum karma sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi masing-masing sekte di dalam agama Buddha itu memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Tapi oleh pemerintah semua itu diakui, dikatakan sah. Kembali ke pertanyaan, apakah kita hidup bahagia atau menderita karena ditentukan atau karena kemauan dari Sang Isara? Ya, jelas Sang Buddha mengatakan bahwa sebetulnya Sang Isara itu dia bukan pencipta. Sehingga dengan kata lain,
bisa jadi mungkin beliaunya itu memiliki pengaruh tertentu, tapi bukan yang menentukan. Sama seperti mungkin bisa saja kita gantikan Isara itu dengan dewa. Kita datang ke kelenteng, sembahyang ke dewa tertentu, memohon keselamatan, ya, memohon kekayaan, memohon kesehatan gitu. Apakah dewa bisa memberikan kekayaan kepada kita? Apakah dewa bisa memberikan kesehatan kepada kita? Oke, tidak usah dewa dulu. Sekarang, kalian datang ke seorang konglomerat. Atau kalian datang ke bos kalian. Kalau kalian sedang bekerja, ya, kalian sedang bekerja, lalu kalian datang ke bos kalian, lalu minta, bos, ya, saya memohon, ya, gaji saya dinaikkan. Kira-kira keinginan ini bisa terkabul atau tidak? Bisa saja, tapi tergantung, betul, tergantung. Kita ini baik atau tidak. Ya, prestasi kita bagaimana? Begitu juga kalau kita misalnya memohon ke sejumlah dewa di kelenteng, itu juga tergantung. Kalau misalnya kita memang kita misalnya memang baik, ya bisa saja. Mungkin dewa bisa membantu kita. Mungkin ada yang bertanya lagi, apa dewa bisa begitu? Ya, sejumlah dewa bisa. Ya, sejumlah dewa bisa. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, apakah kita hidup bahagia atau menderita? Itu ditentukan oleh Sang Isara, tepatnya bahwa kita hidup bahagia atau menderita memang bisa dipengaruhi oleh Sang Isara atau makhluk-makhluk yang lain. Ya. Tapi masih banyak faktor yang mempengaruhi. Kira-kira begitu jawabannya. Nah, sekarang ke pertanyaan berikut. Apakah kita hidup bahagia atau menderita karena karma lampau? Nah, mungkin sebagian umat Buddha akan menjawab, bisa jadi betul. Nah, jadi gini, kalau kita mempelajari Abhidhamma, ada yang namanya Cakku Winyana, Sota Winyana, dan lain sebagainya, yaitu kesadaran dari panca indera kita. Dari kesadaran panca indera kita, maksudnya itu kesadaran yang muncul ketika saya melihat sesuatu. Kalau kita melihat kesadaran panca indera kita mempunyai 6 indera. Ya, menurut pandangan Dhamma, kita mempunyai 6 indera. Ya, indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, pengecapan, dan indera sentuhan. Lalu indera keenam adalah indera batin. Kalau indera penglihatan melihat sesuatu yang berwujud, indera pendengaran mendeteksi suara, indera penciuman mendeteksi bau, ya, indera pengecapan mendeteksi rasa, indera sentuhan, lalu indera batin mendeteksi apa yang terjadi dalam batin kita, mendeteksi perasaan kita, mendeteksi segala sesuatu yang ada dalam batin, pikiran, emosi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah indera batin. Nah, menurut Abhidhamma, dari 6 indera itu ada panca indera, di mana kesadarannya itu merupakan wipaka citta. Jadi merupakan karma lampau. Semua kesadaran panca indera itu adalah kesadaran wipaka citta. Berarti apa yang kita lihat,
Apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan lewat lidah, apa yang kita rasakan melalui sentuhan, itu memang karena karma lampau. Jadi, hari ini saya bertemu dengan siapa? Hari ini saya mendengar suara apa? Saya mendengar omongan seperti apa? Hari ini saya cium bau apa? Saya mengecap rasa apa? Sentuhan, saya duduk di tempat yang halus atau yang kasar, itu memang akibat karma lampau. Tetapi, apakah saya bahagia atau tidak bahagia? Saya bahagia atau menderita? Ceritanya lain lagi. Walaupun saya mendengar suara yang tidak enak untuk didengar, walaupun saya bertemu dengan orang yang menjengkelkan, tapi itu tidak selalu akan membuat saya bahagia atau menderita. Itu tergantung. Ya, misalnya saya bertemu dengan orang yang menjengkelkan, ya, bertemu dengan orang yang menjengkelkan, ya, lantas kalau misalnya saya memandang, ya, apa yang saya alami melalui indera penglihatan ini, saya melihatnya itu sebagai ini akibat karma lampau saya. Saya terima, saya tidak emosi, saya tenang saja. Nah, itu tidak akan membuat saya mengalami penderitaan. Saya tetap happy-happy saja. Ya, begitu juga ketika saya mendengar suara yang tidak enak untuk didengar, saya mendengar maki-makian dari orang lain, ya, tidak harus membuat saya menderita. Kalau saya melihatnya, saya memandangnya bahwa itu adalah akibat karma lampau saya. Lalu saya terima, ya udah, nggak apa-apa. Itu saya terima karma lampau saya. Yang penting saya tidak bereaksi negatif. Maka itu tidak akan membuat saya mengalami penderitaan. Saya tetap bisa happy-happy saja. Jadi, sekali lagi, bahwa memang ada sejumlah hal ditentukan oleh karma lampau kita. Terutama apa yang dialami oleh panca indera kita. Tapi saya bahagia atau menderita, itu masih ada faktor lain yang menentukan. Memang secara kecenderungannya, apa yang kita mengalami melalui panca indera, itu memang cenderung membuat kita mengarah ke bahagia atau menderita. Misalnya, mendengar makian orang. Memang secara garis besar, secara arus besar, itu cenderung akan membuat kita menderita. Tapi itu tidak mutlak 100%. Mungkin kemungkinannya itu hanya 90%. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana melihatnya, bagaimana kita memandangnya. Kalau kita memandangnya secara benar, kita akan menangkap yang 10% itu. Walaupun persentasenya kecil, tapi kita masih bisa menangkapnya. Kita masih bisa bahagia. Tidak mengalami penderitaan. Ya, itu kira-kira yang tentang bahwa kita hidup bahagia atau menderita itu karena karma lampau. Ada benarnya, tapi juga ada maksudnya itu ada benarnya, juga ada salahnya, dan sekali lagi itu bergantung pada sejumlah faktor. Dan salah satu faktor yang sangat penting adalah bagaimana bagaimana cara pandang kita terhadap apa yang kita mengalami, apa yang kita alami melalui panca indera kita. Itu tentang karma lampau. Kemudian usaha. Ya, apakah kita hidup bahagia dan menderita karena usaha kita? Ya, sebagian benar, sebagian juga salah. Ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karma lampau memang. Tapi itu tidak 100%.
Jadi karena kita sendiri tidak tahu persis bahwa karma lampau saya seperti apa, jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha sekuat tenaga. Yang penting kita berusaha. Kalau misalnya sudah berusaha tetap tidak berhasil, ya mungkin kita bisa mengambil kesimpulan, ini karena karma lampau. Tapi sejauh ya kita belum berusaha sampai tetes darah terakhir, kita belum bisa mengatakan itu adalah karma lampau. Misalnya, kita ambil contoh. Ada sejumlah biku, misalnya di zaman Sang Buddha masih hidup, mereka mencapai tingkat kesucian itu waktu menjelang meninggal. Nah, jadi waktu dia bikunya misalnya waktu semasa muda berusaha, belum berhasil. Wah, ini sudah karma lampau saya. Saya tidak mungkin berhasil. Belum tentu, karena belum sampai ke detik yang terakhir. Siapa tahu dia berusaha sampai detik terakhir waktu menjelang meninggal, baru dia berhasil, baru dia bisa mencapai tingkat kesucian paling tinggi. Jadi oleh karena itu, ya biasanya jadi dari berbagai kemungkinan itu, ya jadi karena banyak yang kita tidak ketahui secara persis, jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita berusaha. Ya. Kalau kita lihat di Manggala Sutta, ya, sutta tentang berkah utama, dari 38 berkah utama berkah yang disebutkan oleh Sang Buddha dalam Manggala Sutta tersebut, dari 38 berkah, hanya ada satu berkah yang karena akibat karma lampau. Sisanya 37 berkah itu adalah usaha kita pada saat ini. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dalam agama Buddha sangat penting. Ya, boleh dikatakan yang merupakan isu utamanya itu adalah tidak peduli apakah masa lampau kita bagaimana, yang penting adalah apa yang kita lakukan saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini juga termasuk bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini, cara pandang kita terhadap berbagai fenomena yang ada di dunia ini. Jadi oleh karena itu, ya sebagai penutup, ya kami mengatakan bahwa memang yang menentukan kita hidup bahagia atau menderita itu memang banyak faktor, tetapi dari berbagai faktor yang begitu banyak itu, yang menurut saya yang penting adalah usaha kita saat ini, termasuk bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini. Oleh karena itu, mungkin kalau kalian perhatikan 8 jalan utama, 8 Arya Magga, itu yang pertama itu adalah pandangan benar. Karena kalau sejak awal pandangan kita sudah salah, boleh dikatakan nanti semua langkah kita itu salah. Kalau sejak awal peta jalan kita itu salah, nanti semua perjalanan kita itu keliru. Jadi oleh karena itu sangat penting memiliki pandangan yang benar. Bagaimana supaya bisa memiliki pandangan yang benar? Sering mendengarkan pembabaran Dhamma. Ya, itu saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga dengan pembahasan tentang bahagia atau menderita ini, ya kita bisa memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap Dhamma. Kita semakin maju
dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.